Faslun al-ma'u qalilun wa kathirun. Pasal ini di dalam menjelaskan masalah air yang banyak dan air yang sedikit. Maksudnya apa ini? Air yang bisa dipakai untuk berwudu dan air yang bisa dipakai untuk mandi jinabat. Jangan kita mandi jinabat aja masih salah ini. Ya. Pernah sebab ada pengalaman begini Pak. Ketika saya bahas bab ini, ada orang udah punya cucu belum? Saya tanya, ada berapa rukun mandi Pak? Waduh, kagak tahu dong Ustaz. Kalau nenek tahu nggak rukun mandi ada berapa? Kagak tahu Pak Haji. Ya saya mau mandi basah ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti ibadahnya selama ini gimana? Kalau udah mandinya salah. Kalau udah mandinya salah, sholatnya gimana? Berarti mandinya tidak sah. Kalau mandinya tidak sah, berarti sholat dalam keadaan berhadas. Hukum sholat orang dalam keadaan berhadas bukan cuma tidak sah, tapi berdosa. Karena gara-gara mandinya salah. Air ini ada yang disebut dengan air banyak dan air sedikit. Al-qalil, adapun air yang sedikit, maduna qullatain, air yang kurang dari 2 kullah. Kullahnya bukan kullah Sunda ya. Kalau kullah Sunda 2 empang. Ya Pak ya. Di sini ada orang Sunda kan? Nah, ini pasti ada orang Sunda ya. Jadi kullahnya kullah ini bukan kullah bahasa orang Sukabumi, bukan. Kalau kullah orang Sukabumi, ya, kullah orang Cianjur, ya, orang-orang Sunda, kullah itu empangan, berarti kullah itu 2 empangan. Ya. Jadi air yang kurang dari 2 kullah. Tak ada makanan. Wal kathir, air yang banyak, kullatani fa'akthar. Fa'akthar, air yang jumlahnya mencapai 2 kullah atau lebih banyak. Fa'akthar, pakai fa, bukan pakai sin. Ya. Kalau pakai fa, fa'akthar atau lebih banyak. Kalau dibacanya fa'aksaru akan lebih pecah. Ya. Sebab kathuro dengan kasuro beda. Kalau kathuro banyak, kalau kasuro pecah. Makanya bahasa Arab itu wajib fasohatil kalam di sini. Ya, salah ucap, ya salah makna. Antara kathuro dengan kasuro itu beda. Kalau kasuro banyak, kalau kasuro pecah. Kalau kathuro artinya banyak. Jadi air yang 2 kullah, ya, atau lebih dari 2 kullah, ini disebutnya air banyak. Nah sekarang ukuran kullah, ini kita bicaranya mazhab Syafi'i ya. Kita bicara mazhab Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i juga mengambil dari hadisnya Nabi. Jadi bukan kata Imam Syafi'i mutlak. Imam Syafi'i mengistinbatkan hukumnya itu tetap mengambil kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, apa sih kullah? Kullah itu kalau diukur dengan meteran, ya, kita punya kolom, lebarnya 60, panjangnya 60, kedalamannya juga 60. Berarti ukuran kubus, ya, ukuran kubus 60 cm. Maka air itu berarti sudah mencapai 2 kullah. Kalau mau dihitung liter, ya, untuk ikhtiyar kita lebihin sedikit, yaitu mencapai 275 liter.
240. Tapi biar lebih dulu. Sebab yang namanya air dipakai pasti habis. Ketika cuma 240, kita pakai sekali berkurang kan? Berkurang. Gimana mensiasatinya biar tetap air itu jumlahnya tetap 20? Bikin ukuran lebih sedikit. Yang tadinya 60 bikin 70. 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70. Pokoknya 70 cm persegi. Maka air itu sudah mencapai 2 bulan. Itu disebutnya air banyak. Air yang sedikit, yang air tersebut jumlahnya atau kadarnya kurang daripada ukuran tadi, kurang dari 240 liter. Misalnya cuma 200 liter atau cuma 80 liter, itu berarti air itu sedikit. Nah, itu ukuran 2 bulan. Berarti paham ya? Air 2 bulan yaitu air yang mencapai ukurannya 240 liter dan kita ikhtiarkan menjadi 275 liter. Biar kalau dipakai air itu tetap masih banyak. Air yang sedikit yaitu air yang kurang dari 2 bulan tadi. Maksudnya apa? Maksudnya wal qalil, air yang sedikit. Berarti kalau sekarang udah pasti paham nih. Kalau saya bilang air yang sedikit, berarti air itu kurang dari 2 bulan. Wal qalil, air yang sedikit, yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa in lam yataghayyar. Air yang sedikit bisa menjadi mutanajjis kalau kejatuhan bangkai atau kejatuhan benda najis. Jadi air yang sedikit ketika kejatuhan bangkai atau kejatuhan benda najis atau kejatuhan daripada air bekas kita wudu yang wajib, maka air itu kalau kejatuhan bekas wudu, maka air itu jadi air yang mustakmal. Air mustakmal tidak boleh dipakai lagi untuk berwudu, tidak boleh lagi dipakai untuk toharoh, tidak boleh lagi dipakai untuk mandi jinabah. Gitu. Nah, kalau kejatuhan najis berubah ataupun tidak pada air sedikit, berubah ataupun tidak pada air tersebut, air itu tetap disebutnya dengan ma'ul mutanajjis, air yang mutanajjis. Contohnya apa? Contohnya air itu kejatuhan bangkai cecek mati di atas, jatuh ke air. Berubah ataupun tidak air itu, kalau memang airnya kurang dari 2 bulan, maka air itu disebut air mutanajjis. Gimana Ustaz kalau kejatuhan ceceknya cecek hidup? Kalau kejatuhannya ceceknya yang hidup, buru-buru diangkat ceceknya, maka air itu tidak jadi mutanajjis. Nah, kalau air yang banyak, kejatuhan benda najis, ya, kejatuhan benda najis ini dengan 3 catatan. Kalau dia tidak berubah pada rasanya, tidak berubah pada sifatnya, tidak berubah pada warnanya, artinya benda yang jatuh ke air tidak mempengaruhi zat air itu sendiri, maka air itu tetap dikatakan ma'un tahurun, air suci mensucikan. Kenapa? Karena airnya air banyak. Jadi singkatnya gini, kalau air sedikit, ketika kejatuhan benda yang najis, berubah ataupun tidak air tersebut tetap dihukumkan airnya air mutanajjis.
Kalau airnya air banyak yang lebih daripada 2 kullah, kejatuhan najis, selagi air itu tidak terpengaruh oleh benda yang jatuh, maka air itu tetap dikatakan air suci, mensucikan. Nah, najis yang masuk ke dalam air ini ada 2. Ada najisun mujawwirun, ada najisun mukhallidun. Ada najis yang mujawwir, ada najis yang mukhallid. Mujawwir itu artinya hanya sebatas lewat. Mukhallid artinya antara benda dengan benda najis dengan air tidak bisa dipisahkan. Gimana contohnya? Contohnya kita katakan ini air banyak ya. Sebab kita nggak bicara air sedikit. Kalau air sedikit, Bapak, ya, kalau air sedikit udah jelas tadi nih, kejatuhan najis berubah ataupun tidak tetap bukan najis nih. Ini kita bicaranya airnya air banyak sekarang. Kejatuhan najis, ya. Mana yang disebut mujawir? Ya, mujawir itu bukan hanya di air, termasuk juga asap. Asap itu bisa termasuk daripada najis yang mujawir. Contohnya apa? Saya kasih contoh nih. Kita jemur baju nih. Kebetulan di sini ada orang bakar kotoran kambing. Ini orang bakar kotoran kambing. Maka asap yang dihasilkan dari bakaran tersebut, maka ini adalah asapnya asap mutan najis, karena berasal dari benda najis. Ketika nempel ke jemuran kita, kita cium bau asap, maka berarti baju kita ini termasuk sudah terkena benda mutan najis. Dan ketika kita jemur lagi hilang baunya, maka baju kita itu berubah jadi suci. Kenapa? Sebab najis yang lewat ke baju kita ini sifatnya mujawir. Mujawir itu lewat terbawa angin. Nah, kalau mukhallid artinya antara benda dengan air tidak bisa dipisahkan. Contohnya ada kotoran sapi, ya, masuk ke dalam wadah, ya. Wadahnya ini airnya lebih dari 2 kullah, kecemplung di situ, terusnya airnya ini berubah hitam, ya. Nah, berarti mutan najis, sebab tidak bisa dibedakan mana benda najis, mana air, sebab antara air dengan benda sudah menyatu. Itu namanya mukhallid, antara benda dengan air tidak bisa dipisahkan. Kecuali air yang lebih dari 2 kullah tadi, air yang banyak, kejatuhan benda najis tapi tidak berubah, maka air itu tetap suci, mensucikan. Nah, terus air yang sedikit bisa jadi air yang mustakmal. Kenapa mustakmal? Karena kejatuhan air bekas wudhu kita atau bekas mandi. Contoh gimana? Contoh, misal kita berwudhu di ember, ya, kita berwudhu di ember, kita berwudhu. Kalau orang dulu itu padasan sebutnya, ya, pendek. Kita berwudhu begini, ternyata ada basuhan itu nyepret ke sini, maka air ini sudah tidak sah lagi dipakai untuk wudhu. Kenapa? Sebab air ini namanya sudah menjadi air yang mustakmal. Mustakmal tidak boleh lagi dipakai wudhu, tidak boleh juga dipakai mandi. Nah, gimana kalau mandi? Airnya di ember atau di bak kurang dari 2 kullah, sebab jarang bak yang lebih dari 2 kullah. Paling bak isinya 20 liter. Mandi, jemur, bekas ini balik ke sini, maka nggak sah mandi kita. Kenapa? Sebab bekas basuhan badan yang sudah berhadas
ini berbalik kepada air yang kita pakai. Maka air ini terhukum air yang mustakmal. Makanya paling aman kata Nabi, kalau kita mandi ataupun berwudu dan mandi di air yang berjalan. Mana air yang berjalan pakai keran, aman dulu. Kalau itu udah aman dulu. Terus gimana kalau misalnya ini wadah ember? Tetap air ini kita turunin ke sini. Bahasa kita nih ngegerojong terus. Kita mandi sini. Kita mandi pakai air ini. Nyepret ke sini. Apakah ini terhukum mustakmal? Tidak. Kenapa? Sebab ada air yang berjalan yang mengaliri wadah tempat air tersebut. Ini sekilas tentang air banyak dan sedikit. Rasanya cukup 20 menit materinya. Mungkin dari situ ada yang mau ditanyakan. Insya Allah yang bisa saya jawab saya jawab. Sebab materi juga kalau kebanyakan bisa punya Pak Biki ya. Jadi materi Biki itu emang apa ya? Emang maaf. Makanya orang paling jarang belajar Biki. Paling males. Kenapa males? Ngejelimet. Fikih itu ngejelimet. Ini baru sampai di bab ayat. Belum nanti kita masuk bab munakahat. Belum kita masuk nanti bab jinayah. Belum kita masuk bab mawaris. Belum kita masuk kepada muamalah, hukum gade, hukum jual beli, salam, tasrifus salam. Wah, ini luar biasa punya ya. Ini baru sampai di bab air, para kita udah diem-diem.